Teman-teman, saat ini saya berada di kandang Mas Kirana Caba Farm Sorlem yang berada di Bakungan, Jenarwertan, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Kali ini saya akan berdialog langsung ke ownernya Kirana Caba Farm untuk menilai beberapa ternakan endoknya yang saya ingin berkonsultasi. Apa yang ingin saya konsultasikan, beberapa waktu lalu banyak teman-teman peternak endok pemula yang mengeluhkan adanya aradan atau ternak endok yang mati besar-besaran. Kita akan cek di kandang Mas Kirana ini dan apa terobosan Mas Kirana untuk menanggulangi hal tersebut. Simak videonya sampai akhir durasi hanya di channel R Plesiran Kandang. Halo Mas Kirana, bagaimana kabarnya hari ini Mas Kirana? Halo Mas, alhamdulillah sehat. Baik. Sehat ya Mas ya? Iya. Alhamdulillah sehat Mas. Mas Kirana, Ya. beberapa waktu lalu banyak ternak endok milik peternak endok pemula ini yang mengalami kematian besar-besaran Mas Kirana. Oh iya. Kemungkinan besar karena suhu alam yang semakin meningkat. Apa respon Mas Kirana saat ini? Ya, untuk saya pribadi itu merespon memang untuk saat ini dikarenakan cuaca yang kurang bersahabat Mas. Jadi cuaca untuk saat ini sangat ekstrim ya. Itu sangat berpengaruh kepada hewan ternak-ternak kita. Ya khususnya entok lah seperti itu. Unggas Jadi, ya Mas ya? Unggas lah seperti itu. Jadi memang banyak keluhan daripada teman-teman itu, unggasnya kena semacam penyakit seperti itu. Itu sebenarnya disebabkan karena faktor cuaca yang ekstrim untuk saat ini. Oke Mas Kirana, barusan saya melihat kandang ini. Semakin sepi Mas Kirana ini, ternak endoknya ini. Pada kemana Mas Kirana? Alhamdulillah Mas. Payu ya Mas ya? Bisa dikatakan pindah tempat Mas. Pindah tempat ya? Laku ya Mas Kirana ya? Ya alhamdulillah Mas, masih diberikan rezeki, masih diberi kepercayaan oleh sahabat-sahabat, sobat-sobat ternakku semuanya masih diberi kepercayaan. Tapi tenang Mas, masih banyak sahabat-sahabat saya yang menyediakan. Jadi misal menghubungi saya, nanti bisa saya hubungkan dengan teman-teman saya atau langsung ke saya. Tapi insya Allah saya berikan pelayanan semaksimal mungkin. Oh gitu. Iya. Mas Kirana, kalau melihat dari tadi saya berkeliling kandang ini Ya. di tempat kandangnya jenengan ini, endoknya sehat-sehat Mas Kirana. Alhamdulillah ya Mas ya. Iya, alhamdulillah. Produksinya juga lancar. Iya. Masih tetap di jumbo ya Mas ya? Alhamdulillah masih konsisten. Masih konsisten di jumbo ya Mas ya? Alhamdulillah. Berarti ini kan perawatan ternak endok jumbo juga tidak begitu ribet ya Mas Kirana ya? Menurut saya pribadi tidak sih. Tidak ya? Ah, ah. Tidak. Biasa aja menurut saya. Oke. Dan kualitas hasil dari ternakannya masih banyak diminati oleh masyarakat. Alhamdulillah masih. Alhamdulillah masih ya Mas Kirana ya. Yang ingin saya tanyakan seperti ini Mas Kirana. Terobosan Mas Kirana ini untuk yang pertama dari segi pakan kan sudah pernah dijelaskan di konten-konten sebelumnya kalau endok jumbo itu pakannya seperti endok biasa. Iya. Ya. Yang kedua terkait dengan perawatan juga saya lihat biasa saja. Hanya disediakan kubangan air seperti Iya. itu. Yang ketiga ini rahasia Mas Kirana apa sih untuk memberikan kekebalan tubuh terhadap ternak endoknya sehingga tidak terkena aradan yang seperti dialami oleh peternak endok pemula yang lain? Oh iya. Jadi seperti ini Mas, kalau di tempat saya, khususnya tempat saya itu, saya pribadi itu memang ada menggunakan ramuan khusus. Jadi saya menambahkan jamu herbal untuk setiap pemberian makan atau minum entok-entok saya. Jadi mungkin itu salah satu kunci kenapa entok di kandang saya untuk saat ini alhamdulillah masih sehat-sehat semua dengan menghadapi cuaca yang ekstrim seperti ini. Gitu. Pakai jamu herbal ya? Iya. Jamu herbal ini berarti jamu pabrikan ya Mas Kirana ya? Ya, jamu herbal yang sudah diproduksi oleh teman peternak. Oh gitu. Jadi buatan rumahan lah seperti itu. Alhamdulillah
saya semenjak menggunakan jamu itu, alhamdulillah saya merasakan seperti ada perbedaan lah sebelum dan sesudahnya. Oke Mas Kirana, terkait dengan jamu tersebut, pemakaiannya seperti apa Mas Kirana? Untuk pemakaian saya pribadi, saya menggunakan jamu itu saya campurkan dengan pakan. Biarpun di dalam anjuran itu dia menggunakan dicampurkan ke dalam air. Kalau saya pribadi, saya campurkan ke dalam pakan, jadi insya Allah nanti untuk jamu itu bisa dikonsumsi semua oleh Ento. Oh gitu. Iya. Anjurannya pakai air, tapi Mas Kirana ini airnya tersebut dicampur dengan pakan. Iya, seperti itu. Dengan harapan semua jamu bisa termakan oleh Ento. Benar. Untuk yang mindian Mas Kirana, apakah itu nantinya berbeda porsi untuk menggunakan jamu tersebut? Berbeda Mas. Untuk porsinya untuk mindi itu kita gunakan satu tutup dalam, kan itu di dalamnya ada tutup lagi ya. Iya. Tutup dalam itu, satu tutup itu untuk 1 liter air minum untuk mindian kita. Itu bisa kita berikan untuk usia 1 sampai 2 minggu. Oh gitu. Terkait dengan untuk mindian nih Mas, biasanya kan satu wadah air minum itu kan lebih dari 1 liter ya itu ya? Iya. Lah itu kalau sampai 2 hari nggak diganti gimana? Itu nggak masalah Mas, nggak masalah. Nggak masalah ya? Nggak masalah. Itu nggak ada efeknya. Soalnya dia kan sifatnya herbal Mas. Oke, berarti tidak terus nanti basi atau berjamur ya Mas ya? Tidak. Yang Oke. penting kita memberikan itu kan pasti kita punya perkiraan kan seperti itu. Oke. Jadi ibaratnya yang penting ya usahakan sekali habis itu lebih bagus. Lebih bagus ya. Lebih bagus. Terkait dengan pengobatan ini Mas. Iya. Kalau endok kita sudah terlanjur kena penyakit nih seperti ini, katakanlah kemarin banyak yang mati. Lah itu sistem penggunaannya seperti apa? Nah, untuk sistem penggunaan saya pribadi itu pernah menangani itu, saya berikan jamu itu kita pakai sepet atau suntikan apa untuk yang penting bisa masuk lah. Berarti jamu itu saya berikan ukuran 10 mili untuk per ekor dan saya berikan sebanyak 4 kali sehari. 4 kali sehari untuk Pagi, pengobatan ya? Untuk pengobatan pagi, siang, sore dan malam. Oke. Itu. Jadi nanti tapi masih tetap kita berikan makanan dia. Asupan nutrisinya harus ada. Jadi saya berikan dengan pur. Nah, seperti itu saya beri pur yang saya encerkan lalu saya sepetkan juga. Seperti itu. Oke. Berarti untuk pengobatan 1 hari 4 kali 1 hari 4 kali dengan dosis 10 mili ya per pemberian ya. per ekor ya? Per ekor. Per ekor. Kalau untuk pencegahan itu 1 tutup botol luar dicampur dengan pakan. Iya. Biasanya kalau Mas Kirana menggunakan 1 tutup botol itu untuk berapa ekor dewasa Mas Kirana? Untuk dewasa saya biasanya saya gunakan untuk 10 ekor. 10 ekor ya? 10 ekor. Oke Mas Kirana, berarti dengan penggunaan jamu itu ada gangguan terkait dengan produktivitas endok nggak? Kalau untuk masalah itu alhamdulillah sama sekali nggak terganggu sih Mas. Nggak terganggu ya? Sama sekali nggak terganggu. Terbukti tadi ada yang mengeram, ada yang bertelur, dan ada yang sudah menetas. Ya seperti itu. Itu ya Mas Kirana Bisa ya? dilihat sendirilah. Oke. Itu tanpa rekayasa ya Mas ya. Ibaratnya emang ada di kandang saya gitu loh. Oke Mas Kirana, terkait dengan minti ini Mas Kirana, tadi yang saya lihat di kandang itu sudah idanan semua ya Mas Kirana ya? Alhamdulillah sudah ada yang empunya. Seperti itu. Jenisnya apa Mas Kirana itu? Kalau itu jenisnya leher panjang, tapi untuk brandnya itu Jumbo Tronton. Brandnya itu Tronton. Brandnya Tronton. Untuk jenisnya leher panjang. Jenisnya leher panjang. Oke Mas Kirana. Yang lain yang masih mengeram dan bertelur itu sudah ada yang inden belum itu? Kalau yang bertelur belum ada yang inden. Untuk yang mengeram sudah. sudah. Mengeram sudah. Oh, yang Waduh. bertelur itu kan baru bertelur kalau nggak salah 5 butir apa ya itu tadi. 5 butir ya Mas Kirana ya? Kalau nggak salah. Oke Mas Kirana, terkait dengan materi tadi, ada yang menarik ini. Ada yang sudah besar, jantan, 2 ekor. Itu umur berapa Mas Kirana? Itu usia 3,5 bulan.
3,5 bulan sudah sebesar itu Mas Kirana. Tapi itu belum besar Mas. Belum Menurut besar saya, itu? Karena dia itu berkendala pada waktu masih mindi. Oh, terkendala. Terkendala. Itu seharusnya dia sudah lebih besar dari itu. Untuk bulunya dia harus sudah lebih rapat lagi. Lebih rapat lagi. Yang 2 ekor di utara itu, iya, jantan semua itu. Itu jantan sama betina Mas. Itu jantan sama betina. Oke. Kalau yang 2 yang tadi yang besar-besar itu memang jantan. Itu umur berapa itu? Itu umur 4 bulan. Umur 4 bulan ya. Itu sebenarnya masih jemoko, tapi topengnya itu dia boros. Oh gitu. Lah ini Mas Kirana, kalau ada yang berminat ini terkait dengan jamu herbal ataupun terkait dengan entoknya Mas Kirana yang belum ada ampunya ini, bisa menghubungi lewat deskripsi nanti ya, nomor HP-nya saya tempel di deskripsi ya. Monggo silahkan, bisa. Nggak apa-apa ya Mas Kirana ya. Dan ya saya harap bermanfaat lah untuk banyak orang lah seperti itu. Saya pribadi dan banyak orang. Oke Mas Kirana, untuk penegasan ini berarti jenis entok jumbonya Mas Kirana ini apa bisa disebutkan Mas Kirana? Kalau untuk jenis itu kita jenis leher panjang dengan brand Tronton. Jenis jumbo leher panjang dan brand Tronton ya? Iya. Oke Mas Kirana. Makasih Mas Kirana ya atas pengalamannya. Iya, sama-sama Mas. Beberapa peternak pemula mengeluhkan kemarin kena penyakit. Padahal kemungkinan besar itu karena keadaan alam yang suhunya semakin meningkat ya Mas Kirana ya. Jadi saran saya lebih baik itu mencegah daripada kita mengobati. Itu kata Pak Dokter dan saya mengikuti itu. Oke. Bagi teman-teman yang menginginkan materi-materi hasil ternakan Mas Kirana tadi, materinya sudah saya liput. Nanti silahkan untuk menilai dan nanti kalau ada yang berminat bisa menghubungi langsung HP-nya Mas Kirana yang nanti akan saya tulis di deskripsi. Dan jangan lupa lagi kalau berminat terkait dengan jamu herbalnya bisa menghubungi secara langsung nanti biar dibalas sama Mas Kirana terkait harga ya Mas Kirana ya. Oke Mas Kirana, terima kasih atas waktunya. Semoga Mas Kirana selalu sehat dan ternak endoknya semakin berkembang. Amin. Terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu yang dapat kami sampaikan terkait dengan masukan-masukan dari beberapa teman-teman untuk kendala karena suhu panas yang semakin meningkat dan hasilnya banyak ternakan entok yang masih umur di bawah 3 bulan mati, dan semoga ini menjadi solusi. Ternyata pencegahan itu lebih penting daripada mengobati. Selagi kita bisa mencegah, jangan sampai kita mengobati. Semoga ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel Air Pelesiran Kandang.